yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk perayaan ini. Dan karena kita orang yang berdosa, mari kita mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menghendaki berdirinya gerejamu disiapkan dengan doa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah yang menghendaki para rasul bersama Bunda Maria persiapkan diri menantikan pelaksanaan janjimu. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah yang menjanjikan roh penghibur kepada murid-muridmu, agar kami jangan sampai kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan 300, puji syukur 350. 350. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
berdoa. Masih hendak dalam hati kita masing-masing. Dengan cara kita masing-masing kita membawa syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Lebih-lebih bahwa sekalipun kita berada dalam situasi di mana virus corona itu masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, berikan kesehatan. Banyak pula kita bawa ke hadapan Tuhan segala kesulitan dan persoalan hidup kita masing-masing. Kita mohon moga-moga Tuhan memberikan kekuatan dan rahmat-Nya untuk menghadapi dan mengatasi segala kesulitan itu dengan sebaik-baiknya. Dan mari dalam perayaan ini kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya. Merat Nasari Saranga, ulang tahun yang ke-14. Renata Kurnia Saranga, ulang tahun yang kedua. Edwina Virginia Lipa, ulang tahun yang ke-20. Imelia Rosalina Lipa, ulang tahun yang ke-22. Susanti Cecilia Saklino, ulang tahun yang ke-18. Sri Evi Patoding, ulang tahun yang ke-36. Dan Veronica Aura, ulang tahun yang ke-11. Kita berdoa, semoga saudara-saudara kita ini mendapatkan rahmat yang berlimpah dari Tuhan, rahmat yang mereka butuhkan dalam kehidupan. Mari juga kita berdoa untuk keselamatan abadi saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Bapak Yakobus Randan K. Palinggi yang dipanggil Tuhan setahun yang lalu. Ibu Rosa Daun Palobo yang meninggal tanggal 18 yang lalu. Bapak Paulus Botong Nari yang meninggal 5 hari yang lampau. Kita berdoa moga-moga mereka semua mendapatkan keselamatan abadi karena kerahiman Tuhan. Allah Bapa kami yang kekal, hadirlah di tengah-tengah kami, sementara kami berdoa kepadamu. Perkenankanlah kami menimba kekuatan baru dari sabdamu yang penuh janji dan yang ketunjukkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus yang adalah jalan kehidupan kami. Bila Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan yang Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Refrein Mazmur tanggapan puji syukur 840. 840. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Maka kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, puji syukur 960. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau, sebab segala mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku,
sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau Anda pergi berbelanja, apa yang Anda cari? Kualitasnya yang Anda cari apa? Misalnya baju. Pertanyaannya adalah, tahan siara kate. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Dan Kristus telah mengajarkannya kepada kita selama hidupnya di dunia, dan untuk kita bisa baca dalam kitab suci. Itu pula yang diusahakan oleh kita, oleh para rasul, yang kita dengar dari surat Petrus yang pertama tadi. Kita mencari kebahagiaan yang kekal. Jalannya susah, memang susah. Kristus memberikan contoh yang paling hebat untuk mendapatkan kehidupan kekal, dia mati. Tapi Petrus tadi memberikan resep yang bagus. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan kekal, kita harus menjalani yang kurang enak katakanlah, karena harus berkorban seperti Kristus dan seterusnya. Maka tadi Petrus berkata, janganlah malu kalau kamu menderita karena aku. Jangan malu. Itulah jalan untuk mencari keselamatan kekal. Kalau kita mendapatkan susah karena kesusahan atau kesulitan karena dipenjara, mencuri, dan seterusnya, itu sih salah kita sendiri.
Kalau kita mendapatkan kesulitan-kesulitan karena menjalankan perintah-perintah Kristus, pastilah kita mendapatkan kehidupan kekal seperti yang dijanjikan Kristus. Pengalaman ini pengalaman yang sangat manusiawi. Coba lihat ibu-ibu menderita, mengurus rumah tangga, bapak-bapak juga. Tapi ada sesuatu yang diperjuangkan dalam penderitaan itu. Kira-kira apa? Moga-moga diselamatkan. Tengah malam harus mengantar anaknya ke rumah sakit. Bapak-bapak harus mencangkul, bahkan kena hujan dan seterusnya. Dia mencari keselamatan untuk keluarganya. Hari ini, Kristus mengajari kita untuk mencari keselamatan hidup yang kekal itu. Bagaimana caranya? Dan menjalankan perintah-perintah yang dilaporkan kepada Bapaknya tadi. Aku telah menyampaikan firman kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Kita telah menerima firman Tuhan itu ketika kita dibaptis. Menjalankan firman memang tidak mudah. Tapi di sana ada janji keselamatan, ada janji kehidupan yang kekal. Dalam Kisah Para Rasul, surat kitab Para Rasul, bacaan pertama tadi, setelah Yesus naik ke surga, para murid dan Maria naik ke tempat atas, tempat mereka menginap, dan berdoa bersama-sama, sehati, sejiwa. Mereka memohonkan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena hari Kamis yang lalu kita mendengar ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji akan mendampingi muridnya sampai akhir zaman. Akan terus-menerus berusaha supaya orang-orang yang percaya yang diberikan kepadanya mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah yang dimohonkan oleh para rasul dan Bunda Maria di Yerusalem ketika setelah Yesus naik ke surga. Mereka berdoa. Tapi kan doa tidak cukup. Doa itu harus diwujudkan, dinyatakan dalam kehidupan yang baik. Saya kadang-kadang berkata, banyak orang rajin berdoa, tapi dia kasar pada orang lain. Dia mencuri. Banyak hal yang jahat yang dia buat. Bagaimana? Bagus ke itu? Hidupnya tidak sejajar, sepadan dengan doanya. Coba lihat Maria, Santa Maria. Dia memang dikatakan dalam Kisah Para Rasul, rajin berdoa. Hidupnya bagaimana? Hebat kan? Mau berbagi, mau merasakan simpati dan seterusnya. Ketika pesta perkawinan di Kana ada kekurangan anggur, Maria yang merasakan lebih dahulu kekurangan itu, sehingga dia membuat tindakan antisipasi, minta kepada Yesus supaya berbuat sesuatu. Dan pesta perkawinan yang terancam malu itu tidak jadi terancam malu. Itu Maria. Ketika mendapatkan berita gembira bahwa dia akan mengandung putra Allah, dia berbagi kegembiraan itu dengan mengunjungi Elizabeth.
ketika putranya mengajar, dia terus menerus mengikuti dia. Ada keselarasan antara doa dan tindakan. Hari ini pun kita diajak untuk seperti Bunda Maria dan para rasul, berdoa dengan tekun, memohonkan supaya anugerah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan kepada kita turun kepada kita yang akan kita rayakan minggu depan, hari Pentakosta. Tapi sekali lagi, berdoa saja tidaklah cukup. Berdoa itu harus diimbangi dengan hidup yang baik. Dan untuk hidup yang baik itu kadang-kadang kita mendapatkan kesulitan. Saudara yang terkasih, jelas kehidupan Maria dan para rasul, jelas kesaksian Petrus dalam suratnya yang pertama yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi. Kita pasti mendapatkan kesulitan. Mengharapkan keselamatan, kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jelas sekali. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Ya apa tidak. Moga-moga hari ini ketika kita disapa oleh Tuhan, kita selalu mengambil keteguhan hati, saya mau mendengarkan sabda Tuhan, mau melaksanakan kehendak-kehendaknya, dan dengan demikian boleh mengharapkan keselamatan. Dan satu lagi, justru dengan melaksanakan kehendak-kehendak Tuhan, menurut Yesus tadi, kita memuliakan Bapa di surga. Mari kita teruskan pada Eucharis ini. Kita saling mendoakan, moga-moga kerinduan kita untuk mendapatkan hidup yang kekal sedikit demi sedikit terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tindak tanduk kita yang semakin terpuji, walaupun mendapatkan kesulitan-kesulitan karena itu, karena kita melihat di ujungnya ada kehidupan kekal yang dijanjikan kepada kita. Untuk saudara-saudaraku kaum muslim yang merayakan kemenangannya atas dirinya, dan kita akui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan doa permohonan kita. Aku ini yang pertama dan yang terakhir, sabda Yesus. Maka marilah dengan perantaraannya kita panjatkan doa kepada Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan
Ya Bapa, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini membaharui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa. Ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai serana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas keuntungan pribadi. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa. Ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus roh penghibur kepada mereka. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi semua yang berada di sini. Ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi roh yang berkarya dalam diri kami. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari dalam perayaan suci ini juga kita membawa doa-doa untuk saudara-saudara kita yang kita mohonkan doa. Bapak, untuk keselamatan abadi Bapak Yakobus Randan K. Palinggi yang meninggal 1 tahun yang lalu. Untuk Rosa Daun Palobo yang meninggal tanggal 18 Mei. Untuk Gotong Paulus Nari yang meninggal beberapa hari yang lalu. Semoga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita senantiasa mendapatkan rahmat melimpah, teristimewa rahmat pengampunan dari Allah, supaya diperkenankan untuk bergabung dengan para kudus Allah mulia di surga. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. dalam perayaan ini juga kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya. Meirat Nasari Saranga yang merayakan ulang tahun ke-14. Renata Kurnia Saranga yang merayakan ulang tahun yang kedua. Litwina Virginia Liba yang merayakan ulang tahun ke-20. Imelia Rosalina Lipa yang merayakan ulang tahun ke-22. Susanti Sicilia Salino yang merayakan ulang tahun ke-18. Juga untuk Sri Evi Patodi yang merayakan ulang tahun ke-36. Dan Veronica Aura yang merayakan ulang tahun ke-11. Semoga saudara-saudara kita yang bergembira atas hari ulang tahun senantiasa diberkati, senantiasa diberi rahmat yang mereka butuhkan, senantiasa juga mengalami sukacita kegembiraan, dan semoga keluarga mereka pun mengalami sukacita kegembiraan atas ulang tahun anak atau saudara-saudari mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari dalam hati, kita berdoa untuk situasi bangsa, negeri kita, juga dunia saat ini yang terus-menerus mengharapkan rahmat belas kasih Allah di tengah pandemi corona yang kita hadapi bersama. Semoga kita senantiasa dikuatkan, orang-orang yang senantiasa berjuang di garis terdepan, para dokter, perawat, TNI, Polri, pemerintah dan siapapun, senantiasa diberkati dan dianugerahi rahmat yang mereka butuhkan dalam kehidupan. Dan semoga doa dan harapan kita bahwa suatu hari nanti kita akan kembali seperti sedia kala menikmati kegembiraan bersama keluarga tanpa dihantui dengan rasa cemas dan was-was, dan kita bisa berkumpul kembali merayakan Ekaristi bersama di gereja-gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Ya Allah Bapa kami dengan roh-Mu, Engkau hadir di dalam gereja-Mu. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan roh Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita persatukan dengan perayaan Ekaristi. Tarimami Sulolalan 143. 143. Kare
Berdoalah saudara-saudari. Persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami, dalam rupa roti dan anggur persembahan kami ini, kami bawa ke hadapan hadirat-Mu kerinduan kami untuk mendapatkan hidup yang kekal daripadamu dan berusaha menjalankan perintah-perintah Putramu dalam hidup kami di dunia ini. Semoga dari hari ke hari hidup kami berkenan kepadamu. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas Syukur kepada diangkat ke surga. Untuk mencurahkan kepada Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermata memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon
bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, Kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga kurban yang mendamaikan ini damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, serta semua uskup dan para imam, diakon, serta semua pelayan umat. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu, ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas
petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami untuk hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, puji syukur 412, 412. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus senantiasa melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita sama-sama berdoa doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya dengan-Mu. Jangan biarkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Lagu komuni Mada Bakti 533, 533. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus kita akan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus kita akan menang, jangan bimbang. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, ajarilah kami hidup sederhana dan penuh cinta kasih kepada sesama, seperti umat perdana di Yerusalem. Mereka hidup rukun, bersatu padu, dan percaya pada utusan-Mu, yakni Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sebelum kita menutup perayaan Ekaristi, dan mohon berkat Tuhan, kita menyatakan kerinduan kita terus-menerus untuk bersatu dengan Tuhan, dan bersama-sama menyanyikan puji syukur 423.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara demi Yesus Kristus Putra yang tunggal, yang telah naik ke surga dan membuka pintu surga bagi saudara sekalian. Amin. Semua Kristus yang sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid, juga menyatakan kemurahan hatinya kepada saudara sekalian. Dia datang dan menghakimi dunia. Amin. Semua Kristus yang kini bersemayam di sisi Bapa selalu mendampingi saudara sekalian sampai akhir zaman seperti yang dijanjikannya. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena kasih kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi. Amin. O Maria Kilalaikan, Sululalan 225. O Maria Kilalaikan, kamu induk mamase, karanakan solalasan siaran dipalakan. O Maria rondongkan, siada mitampaikan di daki susi motobiun totante indo ambe bebasan gimale mati solama litang tore kilalaikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baru saja kita selesai merayakan Ekaristi Minggu Paskah yang ke-7. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makalih bersama dengan seluruh umat, izinkan kami menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga saudara-saudari kami kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh dan hari ini merayakan kemenangan fitrah, senantiasa mendapat berkat yang melimpah. Meskipun di tengah wabah virus corona ini, semoga tidak mengurangi sedikit pun kebahagiaan merayakan kemenangan. Yang kedua, kami ingin menyapa sahabat-sahabat Komsos dimanapun berada. Profisiat dan selamat merayakan Hari Komsos Sedunia yang ke-54. Paus Fransiskus mengajak kita bersama-sama untuk bisa bercerita bagi anak cucu kita seperti yang diambil dari kitab Keluaran bab 10 ayat 2. Dalam wabah virus corona ini, kami berharap
bahwa Komsos Indonesia khususnya dan di Tanah Toraja bisa menjadi garda terdepan dalam menyampaikan optimisme, semangat perjuangan, semangat solidaritas, bersama-sama, bergotong royong, memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Membuang rasa pesimisme, membangkitkan kepercayaan diri bahwa dalam kebersamaan kita mampu keluar dari wabah yang telah melanda umat manusia ini. Sekali lagi provisiat kepada Komsos Indonesia yang mengambil bagian dalam menyebarluaskan kegembiraan, sukacita, damai sejahtera, semangat, optimisme, kegotong royongan, dan lain sebagainya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tanggal 31 Mei kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari kelahiran gereja. Maka sejak hari Jumat yang lalu, gereja mengajak kita untuk bernovena, memohon 7 karunia roh agar semangat Pentakosta yang akan kita rayakan pada tanggal 31 Mei sungguh-sungguh membakar semangat, pikiran, imajinasi, doa-doa, dan kerja keras kita sebagai satu komunitas untuk mengambil bagian dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Itu sebabnya tetap semangat untuk melanjutkan novena Roh Kudus, dan bersama dengan itu kita juga masih tetap melaksanakan doa-doa rosario setiap hari dengan penuh semangat. Semoga Tuhan dan Bunda Maria senantiasa menjaga dan melindungi kita. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengulang pesan dari Dinas Pertanian Tanah Toraja bahwa di tengah pandemi virus corona ini, di mana kita tetap berada di rumah, Dinas Pertanian menawarkan bibit sayur-sayuran dan jagung untuk kita tanam, entah di pekarangan, entah di sawah, atau di ladang, atau di pot-pot, polybag, dan lain sebagainya, untuk mengisi hari-hari kita menanti berlalunya virus COVID-19 ini. Maka silakan nanti mendaftarkan diri dan nanti akan difasilitasi untuk teknis pengambilannya. Yang kelima yang perlu kami sampaikan bahwa kami tetap berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap berada di rumah menanti informasi lebih lanjut dari pemerintah dan gereja kapan dan bila mana saatnya tiba kita semua kembali berkumpul merayakan Ekaristi bersama-sama. Kami telah menyusun konsep protap perayaan Ekaristi dan kebaktian untuk di stasi-stasi. Masih akan ada koreksi dan penyesuaian. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, ketika virus ini sudah mulai meredah, pemerintah dan gereja kembali membuka aktivitas untuk bersama-sama merayakan Ekaristi dan kebaktian di stasi, namun protap kesehatan tetap kita laksanakan sebagaimana mestinya.
Untuk apa? Agar kita bisa beribadah, dan yang kedua, agar kesehatan kita dan keluarga tercinta tetap sehat walafiat. Itu maksud dan tujuan utama. Maka kita akan menunggu informasi selanjutnya kapan hal itu akan terjadi. Berdoalah di rumah masing-masing. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan, rahmat, dan berkat yang melimpah. Terima kasih kepada Paul, Hilman, dan kawan-kawan yang tetap setia mengambil gambar untuk misa live streaming ini dan disebarluaskan oleh TV Saputra, TV Beta, TV 3 Sekawan, dan TV Sangala untuk menjangkau umat sampai di pelosok-pelosok agar mampu dalam kerinduan juga mengikuti perayaan Ekaristi dari pusat paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale. Terima kasih kepada seksi liturgi Jeffrey yang telah menyusun liturgi dan petugas-petugas sehingga semuanya bisa berjalan baik, aman, dan lancar. Dan juga kepada Yosef Palamba, selalu kami sebut karena senantiasa mendekorasi altar dan panti imam ini sampai saat ini. Dan terima kasih kepada Pastor Albert Maria Rua yang memimpin Ekaristi Minggu Paskah ke-7 ini, dan juga kepada Pastor Doni, Pastor Yans, dan para petugas liturgi yang telah mengambil bagian dalam Ekaristi ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Tuhan. Demikian informasi dan penyampaian dari kami. Kita masih akan ketemu tanggal 31 Mei 2020 pada pesta Pentakosta tepat jam 9 pagi. Untuk selanjutnya pada bulan Juni akan kami sampaikan pada tanggal 31 Mei yang akan datang. Terima kasih. Salam dari Pusat Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tetap berada di rumah. Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.